Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Kullu harfin kutiba yuktaba bidal abidin wa darat tahirin qalal muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa qulumihi bidarin amin. Babul amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha ila qawlihi wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba qila wa man ya'ba qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku itu akan masuk surga semua. Nah, ini ulama mentafsiri lafal ummah di sini dengan dua makna. Yang pertama ummatul dakwah dan ummatul ijabah. Jadi umatnya Nabi Muhammad ada dua. Yang pertama umat dakwah, yaitu umat yang menjadi objek dakwahnya Nabi. Ini otomatis orang kafir masuk juga yang nggak beriman. Kemudian jin juga masuk juga, karena jin itu mukallaf sama kayak manusia. Dia itu juga berkewajiban beribadah kepada Allah, kemudian percaya dengan Nabi Muhammad. Intinya sama, mereka itu taklif juga. Pada saat ini ya berimannya harus beriman dengan Nabi, ya, Nabi Muhammad gitu. Nah, itu terkenal kisahnya, namanya jin nasibin. Jadi jin yang menjadi generasi pertama yang beriman dengan Nabi Muhammad itu di masa Nabi. Dulu yang sering diajak ketemu sama mereka, tapi yang diajak itu nggak bisa ketemu ya, jadi suruh nunggu dari jauh. Itu Abdullah bin Mas'ud. Nah, itu sering diajak sama Nabi, karena Nabi itu kadang janjian sama mereka di suatu tempat ya. Nah, di situ nanti kumpul Nabi dengan jin nasibin. Itu jelaskan juga di surat Al-Jin, juga ada di Al-Quran. Banyak membahas jin ya di surat itu. Pertama umat dakwah, jadi semuanya terkena objek dakwah. Berarti mereka itu masuk surga, kecuali man ya'ba, kecuali orang yang nggak mau. Berarti orang yang nggak mau memenuhi panggilan Nabi ya, berarti orang yang kafir kan gitu, yang non muslim, nggak menerima. Berarti yang menerima yaitu orang muslim. Itu yang pertama. Yang kedua ummatul ijabah, yaitu kita sebagai umat yang menerima ajakan Nabi untuk masuk Islam ya, meskipun nggak secara langsung oleh Nabi ya, tapi melalui para ulama. Nah, berarti siapa yang nggak mau dari umat ijabah, yaitu orang yang bermaksiat ya. Jadi ya jelas ya, jadi umat dibagi dua, ada umat dakwah sama umat ijabah. Kalau umat dakwah berarti yang nggak mau masuk surga ya, berarti orang kafir. Kemudian umat ijabah yang nggak mau masuk surga ya berarti umat yang bermaksiat. Jadi umat orang muslim yang bermaksiat. Tapi nggak masuk surga ini bukan selama-lamanya. Yang dimaksud di sini adalah tidak masuk surga bareng ya orang yang masuk surga tanpa masuk ke neraka terlebih dahulu, tanpa disiksa terlebih dahulu. Jadi mereka ya masuk surga, cuman antriannya belakang, karena harus diselesaikan dulu kesalahan dia, ya, kezaliman dia kepada orang lain, kejahatan dia, maksiat dia kepada Allah, itu harus diselesaikan dulu. Makanya dimasukkan dulu ke neraka, kemudian setelah itu masuk surga. Karena dalam Islam modal seseorang masuk surga itu cuma satu, yaitu bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sudah, itu aja. Jadi kita nggak dituntut untuk melaksanakan ibadah sunnah sebanyak-banyaknya, tapi yang terpenting bukan meremehkan ya. Beda antara meremehkan
dan dia hanya sibuk untuk melakukan kewajiban, itu beda. Karena kalau meremehkan, nah itu bisa jadi ya, atau menganggap itu bukan sebagai sunnah, bisa jadi dia tergolong bukan orang muslim karena meremehkan atau menganggap itu bukan dari agama. Nah, jadi cukup ya menjadi cerita contohnya sahabat Usamah bin Zaid bin Harisah ketika beliau berperang ya, menjadi bagian dari sebuah pasukan. Kemudian dia sampai ke suatu daerah ya yang sudah ditunjuk oleh Nabi untuk melakukan peperangan di sana ya, untuk menawarkan masuk Islam penduduknya. Ketika udah sampai di sana, dia mengikuti salah satu orang dari penduduk situ ya, diikuti bersama temannya, salah satunya orang Ansor. Nah, ketika dia ini sudah terpojok ya, orang yang diikuti, akhirnya dia jatuh. Kemudian dia mengatakan la ilaha illallah. Orang yang jatuh tadi, orang yang diserang oleh Usamah bin Zaid. Kemudian ketika dia mendengar la ilaha illallah, temannya yang Ansor ini ya, dari golongan Ansor, dia menahan diri untuk melukai ya. Tapi Usamah bin Zaid tetap membunuhnya setelah mengatakan la ilaha illallah. Nah, berita itu sampai kepada Nabi ya, Nabi sangat marah di situ, sehingga Nabi mengatakan, ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apa kamu bunuh dia setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Usamah menjawab, karena muta'awidzan, dia cuma berlindung itu ya Rasulullah, itu pura-pura dia mengatakan la ilaha illallah agar terbebas dari tikaman saya. Kemudian Nabi mengatakan, ama syaqaqta an qalbi, apa kamu sudah belah dadanya? Fata'lam as-shadiq am kadzib, sehingga kamu tahu dia itu benar mengatakan itu secara jujur atau bohong. Akhirnya dia menyesal di situ ya, sampai dia mengatakan, coba saya itu belum masuk Islam ketika saya kejadian itu ya, belum menjadi muslim ketika kejadian itu. Karena ya sesuatu yang kalau dalam Islam, ketika seorang sudah mengatakan la ilaha illallah, as-samu minni dima'ahum, jadi darah mereka sudah berharga, harus dijaga, hartanya juga dilindungi oleh Islam ya, jadi nggak boleh kita ganggu hak-haknya dia. Jadi cukup untuk seseorang masuk Islam, masuk surga, yaitu dengan mengatakan syahadat ya. Karena kita ya nahkum bidzahir, kita hanya ngukum zahirnya seorang, nggak bisa sampai melihat detailnya seorang, apakah dia itu mengatakan dengan jujur atau enggak, itu urusan dia dengan Allah. Yang kita perlukan hanya hubungan kita secara zahir. Oke, itu saja, wallahu a'lam bisa. Ada pertanyaan? Jadi pembagian tadi ummatul ijabah dan ummatul dakwah disebutkan oleh Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari. Oke. Jadi pilihannya ada di kita ya, mau masuk surga atau enggak. Karena udah jaminan dari Nabi, semua umatku masuk surga kecuali orang yang enggak mau. Yang enggak mau siapa? Ya yang melanggar perintahku, maka dia dianggap orang yang enggak mau masuk surga. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.